keyakinan atau cita-cita yang lebih tinggi dan lebih baik lagi daripada di kelas kemarin. Oleh karena itu, sebelum kita melangkah lebih lanjut dalam proses pembelajaran di tahun ini, mari kita akan membuat keyakinan kelas yang akan kita buat bersama-sama, yaitu antara guru sama murid. Oleh karena itu, nanti tolong kepada anak-anak, bagaimanakah kamu belajar di kelas ini yang kamu inginkan, ya. Nanti diberikan post-it untuk mengisi di sini bagaimana kondisi kelas yang anak-anak inginkan ketika pembelajaran berlangsung, ya. Oke, nanti setelah itu, setelah mengerjakan, nanti ditempelkan di sebelah sana. Nanti setelah menempel semua, nanti perwakilan satu laki, satu perempuan, kemudian ada yang menulis dari hasil teman-temannya. Siap? Oke, saya bagikan dulu. Goyang-goyang videonya, iya. Ketua kelas, sekretaris, sama siapa lagi? Ini orang kuliah suara sama suara karena di rumah itu orang orang. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru atas waktunya. Mohon maaf karena ini salah satu dari tugas PDP untuk membuat aksi nyata destinasi tentang budaya positif, dan mungkin nanti saya minta ada sepatah kata dari kata angkatan kita, Bu Teti atau Bu Uli, monggo tujuan. Mohon izin Bu Teti sama Bu Uli, nanti kalau ada yang salah bisa diluruskan. Oke, jadi pembahasan destinasi pada siang ini adalah budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Tapi sebelum itu saya ini nggak usah explain dulu aja, kita nyanyi dulu. Wahai kawan, kita jumpa lagi. Pakai apa? Tengok apa? Cium ke kanan atau cium kiri? Ayo, tengok. Wahai kawan, kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri, perhatikan mata. Sekali lagi, ting. Tadi tengok nih, tengok. Dia apa? Yo, cubit kanan, cubit. Waduh, caranya. Nah, wahai kawan, kita jumpa lagi. Cubit kanan, cubit kiri, kedipkan mata, ting. Sekali lagi, ting. Lagu. Kasih salam. Dikasih salam. Wahai kawan, kita jumpa lagi. Salam kanan, salam kiri, assalamualaikum, waalaikum. Semua sok kedipkan mata. Tuh, salam sok kedipkan mata. Oke, itu mudah-mudahan bisa dipakai di kelas nanti. Nanti lagi.
wis tak isine straight kok ae materi. Oke, sebelum itu kita coba menyimak film ini dulu. Make way, make way. It asks you an ancient song. What's it on the tail? It's all you need from the sea. Don't walk away. One on the ground. There comes a day. You're gonna look around and realize happiness is where you are. The water's clear. The water's I like how it misbehaves. The village may think I'm crazy. Whisper, follow the farthest star. One that's inside is Come on, there's something I need to show you. Ini merupakan sebuah cerita bahwasanya budaya positif itu bisa kita terapkan dimanapun saja. Jadi yang dinamakan budaya positif itu nilai-nilai kebajikan. Jadi sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Dan ini apa yang disampaikan oleh Bapak atau ditemukan oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwasanya sekolah kita harus memiliki ciri khas tersendiri daripada sekolah-sekolah yang lain. Karena contoh saja, kalau kita mengadakan sholat duha, banyak sekolah-sekolah lain juga melaksanakan sholat duha. Nah, ciri khas mana yang lebih kental dan termuat atau menjadi keyakinan pada akhirnya menjadi karakter lembaga tersebut? Ini yang dinamakan budaya positif. Oke, lanjut. Jadi seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti ada 6. Jadi konsep-konsepnya ada 6. Kalau kita ingat filosofinya Ki Hajar Dewantara, bahwasanya kita itu seorang guru adalah seorang penuntut, bukan menuntut. Tapi sekarang kita jadi orang tua maupun guru itu seringnya menuntut, bukan menuntut. Ya, begitu ya. Kita itu seringnya jadi penuntut, bukan penuntut. Padahal di Islam pun juga kita itu seharusnya menjadi penuntut, nggak ada diperintah menjadi penuntut, nggak ada. Jadi ayo memulai dari kita sendiri untuk menjadi penuntut. Untuk apa menuntut? Kodrat anak yang macam-macamnya itu sudah ditentukan. Dan pernah saya sampaikan bahasanya, setiap anak itu dan kita sendiri guru itu sudah punya kodrat masing-masing. Bukan seperti kertas yang putih kita yang bukan itu. Karena di dalam janin atau dalam rahim di umur 3 bulan itu kita sudah ditentukan takdir kita. Nah, ketika sudah lahir, besar, sekolah, mencari ilmu itu kita tinggal menebal saja. Jadi bukan gara-gara guru anak itu menjadi susah, tidak.
kita itu apa sebagai penuntun untuk mengembangkan dari apa kodrat yang ada pada diri anak. Oleh karena itu budaya positif ini sangat penting kita kembangkan, kita laksanakan di sekolah kita. Kenapa? Supaya anak-anak kita itu, peserta didik kita itu bisa menjadi selamat, menjadi individu ataupun menjadi golongan masyarakat. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi konsep-konsep intinya itu ada disiplin positif. Mungkin ada pertanyaan dari saya, mungkin dari Bapak Ibu guru, menurut pandangan Bapak Ibu guru disiplin itu apa? Monggo. Sesuai waktu. Monggo. Terima kasih. Sesuai aturan. Oke, terima kasih. Sesuai aturan, sesuai waktu, mentaati, konsisten. Ayo. Sebenarnya kata disiplin itu ternyata di kita itu terkena degradasi. Ya. Pada dasarnya, ini berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu bukan apa ya? Bukan sifat. Jadi kata kerja belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato pada awalnya. Namun dalam budaya kita disiplin sudah terdegradasi, yaitu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu makanya disiplin positif itu apa? Awal saya juga gitu. Gak kontinu, gak istiqomah itulah. Enggak ternyata. Jadi apa? Disiplin ini terdiri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hadari, nilai kebajikan universal. Ini jadi konsep yang pertama adalah disiplin positif yang diambil dari apa? Kata bahasa Latin yang artinya membuat orang itu mau menggali potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu kita sebagai seorang guru adalah seorang pamong. Kita itu guru adalah seorang pamong. Pamong itu apa? Menuntun dan mengarahkan pada perkembangan atau karakter atau kodrat semua anak yang berbeda-beda. Ini yang dinamakan disiplin positif. Lanjut aja, Bun. Gak lama. Coba ikuti gerakan saya, Bu. Es breaking aneh. Siap ya? Kalau saya bilang aku, tangannya gini. Aku senyum, salam, sopan kepada guru. Coba.
Ya, kita dari seperti itu supaya apa? Anak-anak juga di kelas dia gak boring, apalagi yang besar-besar. Tadi saya coba seneng dengan anak-anak. Oke, selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Menurut Bapak Ibu Guru, motivasi perilaku manusia itu apa? Benar, kamu benar. Motivasi perilaku manusia menurut jenengan. Golongan perilaku, tindakan manusia. Oke, jadi ada dua dari eksternal sama internal. Jadi kita ada 3 motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang memperberat. Kita saja loh seperti itu, ya benar. Kita itu mesti menghindari apa? Ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di budaya positif yang ditekankan adalah yang paling bawah, internal dari dirinya sendiri. Bukan yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi sering kita itu apa ya? Bukan dengan saya sendiri juga sering kok memberikan penghargaan kepada anak-anak, dan itu tidak menjadi baik buat anak-anak. Dalam pemberian penghargaan boleh cuma tapi jangan sampai berlebihan. Karena apa? Itu akan menimbulkan dari motivasi perilaku manusia yang dari eksternal, gara-gara dipancing diberi penghargaan dia mau belajar, bukan dari dirinya. Jadi yang ditekankan dalam budaya positif itu adalah keinginan menjadi baik itu dari dalam diri sendiri. Contohnya kita mengadakan anak-anak supaya bisa menjalankan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu dengan kesadaran diri, bukan karena hukuman atau penghargaan. Kadang kita juga gitu sholatnya jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3 yang dibagi 2, eksternal sama internal. Yang eksternal itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi penghargaan itu pun boleh, akan tetapi tidak boleh berlebihan. Karena apa? Bisa mengakibatkan anak tersebut tidak bisa mengembangkan potensi yang dimilikinya. Oke. Kemudian setelah itu, ini inti yang ketiga dari budaya positif sekolah adalah keyakinan sekolah atau kelas. Dan kemarin kita sama Bu Teti belum bisa membuat, sama Bu Uli membuat keyakinan sekolah. Soalnya murid itu gimana metodenya Bu? Nah, untuk keyakinan kelas mungkin kalau Bu Uli sudah dilaksanakan karena beliau sudah angkatan 9, kemudian Bu Teti, dan saya juga mulai dari sejak tahu dari sama Bu Uli keyakinan kelas itu saya pakai, dan alhamdulillah cukup cukup ampuh untuk mengkondisikan anak-anak di kelas. Dan kenapa? Karena keyakinan kelas itu beda dengan peraturan atau tata tertib kelas. Kalau tata tertib kelas itu biasanya
bahasanya itu bahasa yang larangan. Nah ini kalau keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu tidak ada bahasa yang larangan atau tidak. Jadi bahasanya itu bahasa yang membuka, ya kalimat positif. Jadi membuka apa ya, diri dari anak-anak, karena yang membuat juga bukan kita, anak-anak. Ya mungkin dari kelasnya Bu Dita, Bu Rina, yang saya pegang agamanya saya buatkan keyakinan kelas. Dan mesti saya tanya, belum ada yang belum apa disiplin. Contohnya kelasnya Bu siapa? Pak Sofwan, super heboh boleh. Super heboh. Ya udah, sudah ditanyakan, coba dilihat keyakinan kelasnya apa tahu. Ya alhamdulillah dengan keyakinan kelas kita bisa mengkondisikan anak-anak dan tidak pakai alat teriak, ya kayak biasanya. Nah itulah yang dinamakan budaya positif. Nah setelah itu kita membuatnya, cara membuatnya adalah dengan apa? Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, sampai-sampai ada yang sampai muncul meminta pembelajaran yang menyenangkan. Itu saya. Berarti Pak Udin itu ya nggak menyenangkan. Enggak Pak. Terus terang saya tanya, kalau memang Pak Udin enggak apa pembelajaran ngopo yo gak kontinu gak istiqomah itulah enggak ternyata. Nah, jadi apa? Disiplin itu terdiri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hadari, nilai kebajikan universal. Nah ini jadi konsep yang pertama adalah disiplin positif yang diambil dari apa? Kata bahasa Latin yang artinya membuat orang itu mau menggali potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu kita sebagai seorang guru adalah seorang pamong. Kita itu guru adalah seorang pamong. Pamong itu apa? Menuntun dan mengarahkan pada perkembangan atau karakter atau kodrat semua anak yang berbeda-beda. Ini yang dinamakan disiplin positif. Lanjut aja, Bu, kata melama. Coba ikuti gerakan saya, Bu. Es breaking aneh. Siap ya? Kalau saya bilang aku, tangannya gini. Aku senyum, salam, sopan kepada guru. Coba. Aku senyum, salam, sopan kepada guru. Ayo. Aku senyum, salam, sopan kepada guru.
Ya, kita dari seperti itu supaya apa? Anak-anak juga di kelas dia gak boring, apalagi yang besar-besar. Tadi saya coba seneng dengan anak-anak. Oke, selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Menurut Bapak Ibu Guru, motivasi perilaku manusia itu apa? Benar, kamu benar. Motivasi perilaku manusia menurut jenengan. Golongan perilaku tindakan manusia. Oke, jadi ada dua dari eksternal sama internal. Jadi kita ada 3 motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang memperberat. Kita saja loh seperti itu, ya benar. Kita itu mesti menghindari apa? Ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di budaya positif yang ditekankan adalah yang paling bawah, internal dari dirinya sendiri. Bukan yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi sering kita itu apa ya? Bukan dengan saya sendiri juga sering kok memberikan penghargaan kepada anak-anak, dan itu tidak menjadi baik buat anak-anak. Dalam pemberian penghargaan boleh cuma, tapi jangan sampai berlebihan. Karena apa? Itu akan menimbulkan dari motivasi perilaku manusia yang dari eksternal, gara-gara dipancing diberi penghargaan dia mau belajar, bukan dari dirinya. Jadi yang ditekankan dalam budaya positif itu adalah keinginan menjadi baik itu dari dalam diri sendiri. Contohnya kita mengadakan anak-anak supaya bisa menjalankan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu dengan kesadaran diri, bukan karena hukuman atau penghargaan. Kadang kita juga gitu sholatnya jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3 yang dibagi 2, eksternal sama internal. Yang eksternal itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi penghargaan itu pun boleh, akan tetapi tidak boleh berlebihan. Karena apa? Bisa mengakibatkan anak tersebut tidak bisa mengembangkan potensi yang dimilikinya. Oke. Kemudian setelah itu, ini inti yang ketiga dari budaya positif sekolah adalah keyakinan sekolah atau kelas. Dan kemarin kita sama Bu Teti belum bisa membuat, sama Bu Uli membuat keyakinan sekolah. Soalnya murid itu gimana metodenya Bu? Nah, untuk keyakinan kelas mungkin kalau Bu Uli sudah dilaksanakan karena beliau sudah angkatan 9, kemudian Bu Teti, dan saya juga mulai dari sejak tahu dari sama Bu Uli keyakinan kelas itu saya pakai, dan alhamdulillah cukup cukup ampuh untuk mengkondisikan anak-anak di kelas. Dan kenapa? Karena keyakinan kelas itu beda dengan peraturan atau tata tertib kelas. Kalau tata tertib kelas itu biasanya
bahasanya itu bahasa yang larangan. Nah ini kalau keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu tidak ada bahasa yang larangan atau tidak. Jadi bahasanya itu bahasa yang membuka, ya kalimat positif. Jadi membuka apa ya, diri dari anak-anak. Karena yang membuat juga bukan kita, anak-anak. Ya mungkin dari kelasnya Bu Dita, Bu Rina, yang saya pegang agamanya saya buatkan keyakinan kelas. Dan mesti saya tanya, belum ada yang belum apa disiplin. Contohnya kelasnya Bu siapa? Pak Sofwan, super heboh boleh. Super heboh. Ya udah, sudah ditempel, coba dilihat keyakinan kelasnya apa tahu. Ya alhamdulillah dengan keyakinan kelas kita bisa mengkondisikan anak-anak dan tidak pakai alat teriak, ya kayak biasanya. Nah itulah yang dinamakan budaya positif. Nah setelah itu kita membuatnya, cara membuatnya adalah dengan apa? Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, sampai-sampai ada yang sampai muncul meminta pembelajaran yang menyenangkan. Itu saya. Berarti Pak Udin itu ya nggak menyenangkan. Enggak Pak. Terus terang saya tanya, kalau memang Pak Udin enggak apa pembelajaran, tolong bilang ke Pak Udin saya gitu. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah atau kelas. Paling banyak itu 8. Tapi kayaknya anak-anak paling notok itu buat 5. Biasanya yang diinginkan apa? Umumnya anak-anak kelas nyaman, bersih, tenang, terus apa? Datang, pulang tepat waktu, pembelajaran yang menyenangkan, nah, ditagih sama anak-anak kita seperti itu. Jadi ya kita memang harus apa? Yaitu tadi kembali bahwasanya kita hanya menuntun anak-anak dan mengarahkan anak-anak karena anak-anak sudah punya kodrat masing-masing. Kita nggak bisa merubah kodrat anak-anak. Oke, lanjut Kak Suswi. Keyakinan kelas. Nah ini perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Mungkin ada yang bisa apa? Mengomentari. Korektor. Coba kayak kata-kata dilarang mengganggu orang lain. Nah, diganti dengan apa? Menghormati orang lain. Contoh membuli juga itu tidak dilarang membuli, kita alihkan ke bahasa yang universal. Jadi apa? Menghormati dan menghargai sesama teman atau sesama manusia seperti itu. Oke, mungkin ada yang ditanyakan? Kalau apa sih? Enggak jelas. Nah seperti itu. Jadi antara peraturan sama keyakinan bahasanya yang memang beda. Tuh, jadi keyakinan kelas monggo nanti bisa diterapkan. Ini mumpung masih di anak-anak. Ya Bu, ya. Coba sama jenengan nanti anak-anak bisa kok dengan bahasa kelas 1 pun bisa kok. Coba. Enaknya belajar di kelas bagaimana ya caranya? Ya, nanti kan anak bisa ngomong.
Nah, oke, jadi untuk mencapai budaya positif kita itu mesti apa? Yang pertama melakukan peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas, kemudian lingkungan positif, terus menjadi budaya positif. Kalau saya mengatakan budidaya, kenapa budaya itu sudah lama perjalanannya, butuh waktu yang lama, tidak bisa seperti membalikkan tangan untuk apa? Mewujudkan budaya positif di anak-anak. Karena memang betul-betul membutuhkan waktu. Ini memang budaya positif itu untuk jangka panjang. Oleh karena itu makanya ada SRA, Sekolah Ramah Anak, kemudian Sekolah Surabaya, itu sebenarnya mengacu pada budaya positif. Lebih didetailkan dengan Sekolah Ramah Anak, kemudian apa? Sekolah Surabaya. Sekolah Surabaya itu didetailkan seperti itu, jadi lebih mudah. Kemudian ini contohnya Bu, 5E beli itu ya, ada beli itu nanti itu 6E minta HP. Jadi saya kemarin nggak apa-apa kalau ya, yang penting ketika pembelajaran kalau memang membutuhkan HP ya HP, cuma kemarin saya sampaikan bahwasanya HP datang diserahkan ke wali kelas, guru kelas. Ketika pembelajaran waktu itu membutuhkan HP baru diserahkan, setelah itu balik lagi, pulang baru kembalikan. Caranya gitu. Jadi nggak bisa kita melarang anak-anak yang kelas 5, 6 ke pembelajaran nggak pakai HP, nggak bisa. Jadi itu. Oke. Itu jadi keyakinan kelas pokok nanti bisa diterapkan di Oke, ice breathing. Coba ada berapa orang ini? Ice breathing lagi, pakai ice breathing kok boleh. Mengurutkan angka dengan memejamkan mata. Ayo, mulai dihitung. Siapa yang buat? Siap, mulai dari 4. Dihitung sih dengan membuka mata dulu, ingat-ingat. Ayo. Ya. Tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ingat-ingat dulu nanti. 11, 12. Sama semuanya mana? 13. 13. Sudah. 13 ya. Coba hitungan ketiga pejamkan mata dan kalau ada abang dari saya mulai sebutkan angkanya berurutan. Loh. Dah. 1, 2, 3. Pejamkan mata. Berhitung mulai. Diulangi lagi, pejamkan mata. 1, 2, 3. Konsentrasi. Berhitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mulai kok. Oke, sebenarnya itu gak pakai hitungan nomornya. Jadi jumlahnya itu berapa? 20, kemudian apa? Semuanya memejamkan mata. Mulai berhitung berurutan. Kalau double diulang lagi. Kenapa? Melatih konsentrasi anak-anak sama apa? Kepekaan telinga sama apa? Menjalin hubungan batin sama teman-temannya. Itu permainan ini. Dan anak-anak itu paling motok 8. Habis itu
itu bulat kabeh wae. Oke, itu SBT-nya, Pak. Ya, lanjut. Materinya masih banyak. Nanti kirim di grup SMS. Ya Pak. Apa itu? Semua materi. Oke. Oke. Selanjutnya adalah yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Siapa yang makan? Makan itu berarti apa, Bu? Ya, maksudnya apa? Intinya apa? Makan jasmani. Bertahan hidup, terus sosialisasi. Hiburan itu berjuang. Rekreasi. Dolar itu uang. Uang. Pakaian. Dolar itu Selain bertahan hidup, apa lagi? mencintai. Kasih sayang. Menolak mati. Dan hidup. Makan. Kasih sayang. Tetap cinta kecil, cinta sedang, Kita besar. Hah? Oh, ini dia cinta kecil untuk siapa? Cinta sedang untuk siapa? Aduh. Jadi di antara kebutuhan dasar manusia adalah setiap orang itu memiliki apa? Melakukan suatu bertentangan dengan nilai kebetulan atau melanggar peraturan hari itu. Mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kebutuhan dasar itu ada 5. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Makanya jadi anak-anak itu apa ya? Kita nggak bisa langsung menyalahkan. Ya. Jadi anak-anak melakukan suatu kesalahan itu tidak bisa kita langsung menjustis mereka itu salah. Contohnya tadi itu muridnya Pak Sofwan sering terlambat. Apa bilangnya? Bannya botol, bannya botol ya sudah. Nah, yang kemarin telat bangunnya kan itu. Jadi apa ya? Malah kemarin itu sempat apa waktu diskusi itu apa? Peraturan tetap diterapkan boleh seperti itu. Cuma ada apa? Segmen-segmen mana yang peraturan itu tidak berlaku. Jadi segala macam kaku kok masa kita kaku gitu. Contohnya, sumpama ada orang tua mencuri gara-gara kelaparan, tombol suge-suge, sing salah sapa? Duduk balik nolong, sing salah tombol nih. Gak ngerti tombol sebelah, nah, seperti itu. Makanya anak itu gak bisa kita justice salah. Kemudian kebebasan, kemudian kesenangan. Nah, inilah dari 5 ini kita akan bisa apa? Mengetahui dan bisa masuk ke dalam dunianya anak-anak. Dan anak-anak bisa menggali apa? Intrinsiknya sendiri. Dari sini kita bisa akan memunculkan apa? Kesadaran diri dari anak-anak itu. Contohnya sudah sore Fauzan, boleh dia, ya Fauzan loh. Fauzan itu ini Bu, kasih sayang, kemudian dia butuh kebebasan sama kesenangan. Fauzan itu makan muter seneng butuh, ya tuh, oke, lanjut, nah ini hapus muncul. Nah, yang kelima, posisi kontrol restitusi. Apa posisi kontrol restitusi?
kita itu loh sebagai guru itu kalau ada anak yang contohnya telah datang itu sebagai apa Bu? Bukan kalau sama Oke, terima kasih. Ada yang lain? Nah ini coba nanti kita apa? Merenung kita diri sendiri. Kita itu posisi di mana sih? Coba. Yang pertama siapa? Sebagai apa? Maaf pertanyaannya SMA. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa Bukan apa nadanya ya, tapi bahasanya juga sudah beda. 5 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Ke lapangan basket. Oke, jadi seorang guru penghukum adalah dia memberikan hukuman baik bentuk fisik maupun verbal. Dari contoh tadi itu berarti beliau memberikan apa? Penghukuman apa? Ada 2, verbal sama fisik. Fisiknya disuruh lari-lari, verbalnya apa? Kamu pemalas. Ya. Sudah menjustis anak seorang pemalas. Itu termasuk apa? Hukuman verbal. Kemudian yang kedua, ini biasanya yang melakukan ini Bu Rina Maulidia. Naren. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina. Biar merasa besar. Duh, gimana ini? Ini yang sering kita lakukan. Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, itu yang nomor 2, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian guru sebagai teman, coba dalamnya. Oke. Jadi ini sebagai apa ya? Ilustrasi kita aja. Dan semoga kita bisa menjadi yang lebih baik. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu.
Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlalu lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu Ini beresin. sebagai seorang Ada saja. yang keempat adalah seorang pemantau. Kita ini sebenarnya paling banyak posisi di penghukum sama apa? Pemantau. Oke. Saya seringnya di pemantau atau di penghukum. Nek pemantau itu Bu Jamini. Buku pelajaran kok di situ. Gak tahu diatasi sampai bunda ganti buku. Nah, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita Kan bener Jamini. ini Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Itu seorang pemantau. Dan itu sering kita. Kalau terlambat datang ke perpustakaan membuat apa? Rangkuman. Ya Bu Jamini ya. Ternyata kita salah ya. Tidak bisa memunculkan kesadaran dari peserta didik dengan cara seperti itulah. Yang bagaimana yang seharusnya untuk posisi kita, mungkin ini yang sering biara sebagai seorang manajer. Tapi deh kadang-kala ya kita harus apa? Kadang itu nggak harus jadi manajer terus melihat apa? Melihat Ibu, Selamat pagi, Naren. apa pelajaran? saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, ini yang terakhir sebagai manajer yang nanti kita masuk pada sesi segitiga restitusi. Jadi pelaksanaannya adalah bagaimana langkah kita menjadi seorang manajer itu ada di sini nih Bapak Ibu guru. Jadi ada segitiga yang namanya segitiga, bukan segitiga itu loh, biru loh. Segitiga biru bukan. Tapi segitiga restitusi. Ya. Iya. Ini segitiga.
segitiga restitusi ini yang untuk pelaksanaan kita dalam menunjukkan kita sebagai seorang manajer. Ya mungkin kita memang harus pelan-pelan, nggak bisa langsung sebagai manajer yang sudah handal. Karena apa? Kita masih baru ya. Ini. Jadi tahapan untuk menjalankan segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contohnya bagaimana kabarnya, terus tahu ngerti nggak kenapa kamu dipanggil di sini? Nah, terus apa? Kalau tahu kesalahannya dibilangnya apa? Gak apa-apa, karena apa? Semua manusia itu pasti pernah mengalami kesalahan atau pernah melakukan kesalahan. Ditenangkan dulu. Itu yang namanya menstabilkan identitas. Setelah dia sudah stabil identitasnya, kemudian apa? Kan pasti dia akan, kalau kita tanya apapun pasti dia akan apa? Buka semua. Beda dengan muridnya Bu Saban, boleh itu tadi. Tapi itu pahit itu. Itu cem-ceman gue. Raka lo kamu. Hah? Lah Raka Wahyu. Kayak anak gitu. Atau nanti coba kita nggak apa-apa. Jadi itu menstabilkan identitas yang pertama, kemudian validasi tindakan yang salah. Apa validasi? Karena dia sudah tahu, sudah mau mengungkapkan kesalahannya, dan kita tanyain lagi, benar nggak kesalahan kamu seperti ini, seperti itu. Okay? Kemudian setelah dua ini sudah terlampaui, sudah kita lakukan, baru kita menanyakan keyakinan kepada anak tersebut. Keyakinan dengan apa? Satu, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah dibuat. Jadi tidak semaunya kita. Jadi ada yang menjadi apa? Rujukan sebagai untuk menanyakan keyakinan apa rujukannya? Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Mana yang mereka langgar, yang mereka tidak jalankan, seperti itu. Dan kemudian apa yang harus dilakukan oleh anak tersebut, konsekuensinya apa? Nah, itu nanti biar anak itu yang mengutarakan sendiri. Terus bagaimana caranya dia untuk apa? Contoh kan, datang terlambat seperti tadi. Berarti apa? Anak itu tadi saya akan memasang alarm atau tidur lebih awal, kemudian minta bantuan dibangunkan sama neneknya atau kakeknya. Nenek malah itu, ya seperti itu. Jadi terus apa? Kita tetap harus memberikan nama keyakinan kepada diri kita bahwasanya kepada anak tersebut bahwasanya pasti bisa kamu. Itu jangan sampai kita lupakan sebagai motivasi anak untuk apa? Berubah dari dirinya sendiri. Ini aku dialog bumi. Aku menang kau benar. Sudah ini dan selesai ya dasar saya. Itu jadi budaya positif itu semua adalah ada 6 konsep intinya: disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia. Masih ingat kebutuhan dasar manusia tadi? Bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan. Yang satu. Jadi semua itu insya Allah pasti ada di dalam Allah. Kemudian posisi kontrol restitusi, kita jadi penghukum atau menjadi manajer atau menjadi pemantau atau menjadi teman atau merasa memberi apa? Membuat merasa bersalah seperti itu. Nah, kalau bisa ya mudah-mudahan
sesuai dengan sekolah arek Surabaya sama sekolah anak-anak, tidak-tidaknya kita sebagai apa budaya guli manajer, ya. Mudah-mudahan dan kita harus membawa kita nggak usah nggak usah merasa nggak bisa, tapi apa kita saling membantu untuk bagaimana cara mengatasi anak-anak yang apa memang ada problem-problem. Karena apa ya, memang heterogen ya anak-anak, apalagi di kota beda dengan di desa. Oke, seperti itu yang bisa kami sampaikan dalam diseminasi budaya positif ini. Jika ada salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi seorang guru penghukum adalah dia memberikan hukuman baik bentuk fisik maupun verbal. Dari contoh tadi itu berarti beliau memberikan apa? Penghukuman apa? Ada dua, verbal sama fisik. Fisiknya disuruh lari-lari, verbalnya apa? Kamu pemalas. Ya. Sudah menjustis anak seorang pemalas, itu termasuk apa? Hukuman verbal. Kemudian yang kedua, ini biasanya yang melakukan ini Bu Rina Maulidia. Biar merasa besar. Duh, gimana ini? Ini yang sering kita lakukan. Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, itu yang nomor dua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian guru sebagai teman, coba dalamnya. Oke. Jadi ini sebagai apa ya, ilustrasi kita aja. Dan semoga kita bisa menjadi yang lebih baik. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu Ini beresin. sebagai seorang Ada saja. yang keempat adalah seorang komandan. Kita ini sebenarnya paling banyak posisi di penghukum
sama Pak pemantau. Oke, saya seringnya di pemantau atau di penghukum. Kayak pemantau itu Bu Jamini. Buku pelajaran kok di situ. Gak tahu diatasi sampai bunda ganti buku. Ya sudah diatur sih Pak. Nah, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita Kan bener Jamini. ini Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Itu seorang pemantau. Dan itu sering kita kalau terlambat datang ke perpustakaan membuat apa rangkuman ya Bu Jamini ya. Ternyata kita salah ya, tidak bisa memunculkan kesadaran dari peserta didik dengan cara seperti itulah. Yang bagaimana yang seharusnya untuk posisi kita, mungkin ini yang sering biara sebagai seorang manajer. Tapi kadang-kala ya kita harus apa? Kadang itu nggak harus jadi manajer terus melihat apa? Melihat Ibu, Selamat pagi Naren. apa pelajaran? saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, ini yang terakhir sebagai manajer yang nanti kita masuk pada sesi segitiga restitusi. Jadi pelaksanaannya adalah bagaimana langkah kita menjadi seorang manajer itu ada di sini nih Bapak Ibu guru. Jadi ada segitiga yang namanya segitiga, bukan segitiga itu loh, biru loh. Segitiga biru bukan. Tapi segitiga restitusi. Ya. Iya. Ini segitiga. Segitiga restitusi ini yang untuk pelaksanaan kita dalam menunjukkan kita sebagai seorang manajer. Ya mungkin kita memang harus pelan-pelan, nggak bisa langsung sebagai manajer yang sudah handal. Kenapa? Kita masih baru ya. Ini. Jadi tahapan untuk menjalankan segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas.
Contohnya bagaimana kabar anak, terus tahu nggak, ngerti nggak kenapa kamu dipanggil di sini? Nah, terus apa? Kalau tahu kesalahannya dibilangnya apa? Gak apa-apa, karena apa? Semua manusia itu pasti pernah mengalami kesalahan atau pernah melakukan kesalahan. Ditenangkan dulu. Itu yang namanya menstabilkan identitas. Setelah dia sudah stabil identitasnya, kemudian apa? Kan pasti dia akan, kalau kita tanya apapun pasti dia akan apa? Buka semua. Beda dengan muridnya Bu Saban, boleh itu tadi. Tapi itu pahit itu. Itu cem-ceman gue. Raka lo kamu. Hah? Lah Raka Wahyu. Kayak anak gitu. Atau nanti coba kita nggak apa-apa. Jadi itu menstabilkan identitas yang pertama, kemudian validasi tindakan yang salah. Apa validasi? Karena dia sudah tahu, sudah mau mengungkapkan kesalahannya, dan kita tanyain lagi, benar nggak kesalahan kamu seperti ini, seperti itu. Okay? Kemudian setelah itu, setelah dua ini sudah terlampaui, sudah kita lakukan, baru kita menanyakan keyakinan kepada anak tersebut. Keyakinan dengan apa? Satu, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah dibuat. Jadi tidak semaunya kita. Jadi ada yang menjadi apa? Rujukan sebagai untuk menanyakan keyakinan apa rujukannya? Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Mana yang mereka langgar, yang mereka tidak jalankan, seperti itu. Dan kemudian apa yang harus dilakukan oleh anak tersebut, konsekuensinya apa? Nah, itu nanti biar anak itu yang mengutarakan sendiri. Terus bagaimana caranya dia untuk apa? Contoh kan, datang terlambat seperti tadi. Berarti apa? Anak itu tadi saya akan memasang alarm atau tidur lebih awal, kemudian minta bantuan dibangunkan sama neneknya atau kakeknya. Nenek malah itu, ya seperti itu. Jadi terus apa? Kita tetap harus memberikan nama keyakinan kepada diri kita bahwasanya, kepada anak tersebut bahwasanya pasti bisa kamu. Itu jangan sampai kita lupakan sebagai motivasi anak untuk apa? Berubah dari dirinya sendiri. Ini aku dialog bumi. Aku menang kau benar. Oke, sudah ini dan selesai ya dasar saya. Oke, itu jadi budaya positif itu semua adalah ada 6 konsep intinya: disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia. Masih ingat kebutuhan dasar manusia tadi? Bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan. Yang satu. Jadi semua itu insya Allah pasti ada di dalam Allah. Kemudian posisi kontrol restitusi, kita jadi penghukum atau menjadi manajer atau menjadi pemantau atau menjadi teman atau merasa memberi apa, membuat merasa bersalah, seperti itu. Nah, kalau bisa ya mudah-mudahan di apa sesuai dengan sekolah anak Surabaya sama sekolah anak-anak, tidak-tidaknya kita sebagai apa budaya dibuli manajer, ya. Mudah-mudahan, dan kita harus bawa-membawa, kita nggak usah nggak usah merasa nggak bisa, tapi apa, kita saling membantu untuk bagaimana cara mengatasi anak-anak yang apa
memang ada problem-problem. Karena apa? Ya memang heterogen ya anak-anak, apalagi di kota beda dengan di desa. Oke, seperti itu yang bisa kami sampaikan dalam diseminasi budaya positif ini. Jika ada salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan